Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita akan mulai pembelajaran kembali ya. Kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memulai pelajaran tema 7 di buku paket ya. Kalian persiapkan buku paketnya terlebih dahulu. Nah, di materi tema 7 ini kita awali dengan tema pidato ya. Apa itu pidato? Bagaimana itu pidato? Struktur pidato seperti apa ya? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Nah, mengapa harus ada materi berpidato pada materi pelajaran bahasa Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu ada keterampilan membaca, keterampilan menulis, kemampuan mendengarkan, dan kemampuan berbicara. Nah, pidato ini merupakan bagian dari keterampilan berbicara. Nah, biasanya untuk materi praktikum bahasa Indonesia kelas 6 itu biasanya selain drama ya, nanti biasanya juga dalam bentuk pidato ya yang diujikannya. Tapi untuk kesempatan kali ini praktik ujian bahasa Indonesia itu akan berbentuk drama ya. Itu juga sama ya, drama juga merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa, yaitu berbicara ya. Nah, apa itu pidato? Nah, pidato itu komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Ya, jadi pidato itu tidak ada interaksi, tidak ada tanya jawab dengan audiens atau pendengarnya ya. Nah, audiens itu adalah orang yang mendengarkan pidato ya. Jadi komunikasi satu arah. Beda halnya kalau kita melakukan diskusi. Diskusi itu adalah komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar. Sedangkan berpidato itu hanyalah komunikasi satu arah untuk mengungkapkan gagasan dan pikiran ya. Nah, kemudian pidato itu disebut juga orasi ya. Sehingga orang yang pandai di dalam berpidato, orang yang ahli dalam berpidato itu disebut orator. Kalian mungkin mendengar ya, orator atau ahli pidato yang terkenal di antaranya ya mantan Presiden Republik Indonesia, Presiden pertama. Nah, itu Insinyur Soekarno itu terkenal dengan gaya bahasanya ketika berpidato, sehingga Insinyur Soekarno itu adalah seorang orator yang sangat baik ya, kita kenal. Jadi ibu ulang, orang yang ahli dalam berpidato itu dinamakan orator. Nah, ketika berpidato itu tentu saja ada tujuan yang akan disampaikan kepada orang lain. Tujuannya apa saja sih dari pidato ini ya? Nah, yang pertama, tujuan dari berpidato adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Itu tujuan pertama dari berpidato ya. Jadi orang berpidato itu bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Nah, untuk selanjutnya, tujuan yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Itu tujuan kedua dari berpidato. Tujuan yang selanjutnya adalah memberikan kesan kepada orang lain. Itu adalah tujuan-tujuan dari berpidato. Nah, agar bisa menyampaikan pidato dengan baik ya. Nah, mengapa
materi pidato ini diajarkan. Mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang menjadi pemimpin ya, pemimpin di lingkungan rumah, jadi RT, jadi RW, jadi kepala desa dan sebagainya, pemimpin di tempat kerja, kemudian ada lagi pemimpin yang lebih luas lagi cakupannya sampai pemimpin tingkat atas, yaitu presiden ya. Ibu doakan di antara kalian ada yang menjadi pemimpin di suatu saat nanti. Nah, agar pidato kita bermakna, maka kita harus mempersiapkan struktur dari berpidato tersebut, harus menyiapkan rangkaian pidato yang akan kita sampaikan supaya penyampaiannya lebih mudah dipahami oleh audiens atau para pendengar. Nah, kita lihat ya struktur teks pidato. Jadi sebelum kita membuat teks pidato ada strukturnya dulu. Yang pertama, pembukaan pidato. Nah, pembukaan pidato itu terdiri dari salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan ya. Nah, dalam pidato biasanya orang yang menghadiri atau audiens yang menghadiri pidato tersebut itu terdiri dari tingkatan-tingkatan sosial. Nah, kita sebutkan ucapan penghormatan itu dari tingkatan sosial yang lebih tinggi sampai ke yang paling bawah. Nah, kemudian ada ucapan syukur dan yang terakhir pengantar ke topik utama. Itu isi dari pembukaan pidato. Struktur yang pertama itu pembukaan. Kemudian struktur yang kedua itu adalah isi pidato. Nah, isi pidato ini berisi hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan dalam pidato. Jadi inti dari isi pidato ini maka dinamakan isi dari pidato ya. Hal-hal penting yang disampaikan berada di bagian isi pidato. Dan yang ketiga adalah penutup pidato. Nah, penutup pidato ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Nah, demikian ya struktur dari pidato ini. Jadi ibu ulang, struktur pidato itu ada pembuka, ada isi pidato, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh teks pidato tentang peringatan Hari Guru ya. Kita lihat di bagian pembuka ya. Ibu bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta para staf dan siswa-siswi yang saya cintai ya. Nah, ini diisikan nama tempat sekolah. Tak lupa juga untuk para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini, yaitu peringatan Hari Guru 25 November. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara memperingati Hari Guru. Nah, ini contoh ya, contoh dari bagian pembuka pidato. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bagian isi. Ibu bacakan. Hadirin yang terhormat, di Hari Guru ini saya akan menyampaikan kesan maupun pesan selama saya menjadi guru atau tenaga pengajar. Maka pada hari yang cukup membanggakan ini, marilah kita bersama-sama menjaga erat tali persaudaraan kita dengan sesama tenaga pengajar maupun dengan anak didik kita. Karena kita tahu masih banyak guru-guru yang kurang begitu memahami kondisi siswa dengan cara pengajarannya dan ilmu-ilmu yang kita berikan. Untuk itu, saya mewakili segenap guru SD Negeri 1 Medan mengucapkan Selamat Hari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Semoga ilmu dan amal yang kita berikan kepada anak bangsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan bagian isi dari pidato peringatan Hari Guru. Nah, kemudian kita lihat
bagian penutupnya seperti apa ya. Nah, Ibu bacakan juga. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian anak-anak contoh dari pidato yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup dari pidato. Nah, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh membaca-baca kembali buku paket kalian di tema 7 ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.